Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mon Indra. Nomor induk mahasiswa 252015045. Saya akan mempresentasikan video analisis yang merupakan bahan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi, dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Judul analisis saya yaitu Inovasi Dashboard Manajemen Realisasi Masyarakat atau disingkat MARAS sebagai sistem pendukung keputusan dalam monitoring ketahanan pangan dan penurunan stunting di tingkat desa. Latar belakang, pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang tercermin melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini, permasalahan stunting masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk pada wilayah pedesaan. Stunting tidak hanya berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas tenaga kerja, serta daya saing ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, upaya menurunkan stunting menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh para pengambil kebijakan di tingkat desa. Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi faktor yang sangat erat kaitannya dengan status gizi masyarakat. Namun pada akhirnya, pengelolaan data sosial ekonomi, data ketahanan pangan, dan data gizi masyarakat di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti pendataan yang dilakukan secara manual, data yang tidak terintegrasi antar sektor, keterlambatan pembaruan data, serta rendahnya kualitas informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan. Inovasi Dashboard Manajemen Registrasi Masyarakat atau disingkat MARAS hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. MARAS dirancang sebagai sistem pendukung keputusan yang mampu mengelola data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, ketahanan pangan, rumah tangga, serta status gizi masyarakat secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah desa melakukan monitoring secara cepat, akurat, dan berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat yang rentan mengalami kerawanan pangan maupun berisiko stunting. Oleh karena itu, penelitian mengenai inovasi dashboard manajemen registrasi masyarakat MARAS sebagai sistem pendukung keputusan dan monitoring ketahanan pangan dan penurunan stunting di tingkat desa menjadi relevan untuk dilakukan. Adapun kajian teori yang menjadi dukungan yaitu dari teori modernisasi yang disajikan oleh W.W. Rostow. Teori modernisasi merupakan salah satu teori pembangunan yang menjalankan proses perubahan masyarakat dari kondisi tradisional menuju masyarakat modern melalui tahapan-tahapan pembangunan ekonomi dan sosial. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Amerika Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Strength of Economic Growth, a Non-Communist Manifest 1960. Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses evaluasi yang berlangsung secara bertahap dan dapat dicapai oleh setiap negara atau wilayah melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan investasi, serta modernisasi kelembagaan dan sumber daya manusia. Rostow mengemukakan bahwa setiap masyarakat akan melewati 5 tahapan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang rendah. Yang kedua, prasyarat lepas landas. Tahap ini ditandai dengan mulai munculnya kesadaran akan pentingnya pengembangan dan modernisasi.
pemerintah maupun masyarakat mulai melakukan investasi pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Yang ketiga, lepas landas, take off. Tahap lepas landas merupakan fase ketika pembangunan mulai berjalan secara cepat dan berkelanjutan. Investasi meningkat, inovasi teknologi mulai diterapkan secara luas, dan produktivitas masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Yang keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini, teknologi modern telah digunakan secara luas dalam berbagai sektor. Sistem pemerintahan dan kelembagaan menjadi semakin efektif, efisien, dan berbasis data. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, konsumsi massa tinggi. Tahapan terakhir ditandai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan. Teori yang kedua yaitu dikemukakan oleh teori human capital yang dicetuskan oleh Gary Becker. Teori human capital atau kita bisa sebut modal manusia dikembangkan oleh Gary Becker pada tahun 1964 melalui karyanya Human Capital, Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Teori ini menjelaskan bahwa manusia merupakan aset atau modal yang memiliki nilai ekonomi. Investasi pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan akan menghasilkan peningkatan produktivitas pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menurut Becker, pembangunan suatu daerah atau negara tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan modal fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas manusia yang dimiliki, maka semakin besar kemampuan masyarakat untuk menciptakan inovasi, produktivitas, mencapai kesejahteraan. Konsep dasar human capital, teori kapital berangkat dari asumsi bahwa pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan bukanlah biaya konsumsi semata, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Becker mengidentifikasi beberapa bentuk investasi modal manusia, yaitu investasi pendidikan, investasi kesehatan. Investasi kesehatan bisa mencakup pemenuhan gizi yang cukup, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, perbaikan sanitasi dan lingkungan. Yang ketiga, investasi pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dan yang keempat, investasi informasi. Menurut teori modernisasi yang dikemukakan oleh Restow, pembangunan terjadi melalui proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dengan memanfaatkan teknologi inovasi dan peningkatan kepastian kelembagaan. Salah satu indikator modernisasi adalah kemampuan suatu wilayah dalam mengelola informasi dan menggunakan teknologi sebagai dasar pengambilan keputusan. Inovasi dashboard manajemen registrasi masyarakat atau disingkat MARAS menjadi bentuk nyata proses modernisasi tata kelola desa melalui transformasi digital MARAS. Melalui MARAS, pemerintah desa dapat melakukan pendataan secara digital dan terintegrasi, memantau kondisi ketahanan pangan masyarakat secara real time, mengidentifikasi keluarga rentan dan berita berisiko stunting, menentukan prioritas intervensi pembangunan berdasarkan data, melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Teori human capital yang dikemukakan oleh Becker menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi pada kesehatan, pendidikan, dan gizi dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan prioritas masyarakat di masa depan. Dalam penelitian ini, MARAS berperan sebagai sistem pendukung keputusan yang
membantu pemerintah desa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas modal manusia, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Sistem ini menyediakan informasi mengenai rumah tangga rentan pangan, kondisi sosial ekonomi keluarga, data ibu hamil dan balita, status gizi anak, sebaran wilayah berisiko stunting. Meskipun Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu daerah dengan capaian penurunan stunting terbaik di Provinsi NTB, permasalahan stunting menjadi perhatian serius. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat EPPGBM tahun 2024, jumlah balita stunting di Kabupaten Sumbawa Barat masih mencapai 808 balita atau sekitar 7,37%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan angka Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sebesar 10,5%, salah satu faktor utama penyebab stunting di KSB adalah tingginya kasus anemia pada ibu dan remaja yang mencapai 54,64%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi gizi dan kesehatan secara lebih tepat sasaran. Tantangan dihadapi pemerintah daerah bukan hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga memastikan bahwa keluarga berisiko dapat teridentifikasi lebih awal sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara cepat. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki komitmen kuat dalam pembangunan ketahanan pangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan secara rutin menyusun indeks ketahanan pangan (IKP) dan indeks kerawanan pangan sebagai instrumen untuk mengukur kondisi pangan masyarakat. Dataset resmi pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu indikator pembangunan yang terus dipantau setiap tahun. Dari aspek sosial, Maras berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini memungkinkan pemerintah desa memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Beberapa dampak sosial yang dapat dihasilkan adalah penurunan angka stunting melalui identifikasi dini keluarga dan balita berisiko, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, terutama pada kelompok rentan, meningkatkan keadilan sosial karena distribusi bantuan dan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan keluarga miskin. Yang selanjutnya, mengurangi kesenjangan antar wilayah desa dan dusun melalui penentuan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerentanan masing-masing wilayah. Dalam jangka panjang, perbaikan kondisi gizi dan ketahanan pangan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Yang ketiga, dampak teknologi. Maras merupakan bentuk inovasi teknologi digital yang mendukung transformasi tata kelola pemerintah desa. Dampak teknologi yang dihasilkan antara lain digitalisasi data masyarakat, integrasi data lintas sektor, penyediaan dashboard visual dan real time, percepatan proses pengambilan keputusan, meningkatnya akurasi dan kualitas data pembangunan desa, mendukung implementasi konsep smart village, dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan teknologi digital dan pengelolaan data. Kesimpulan dan analisis. Berdasarkan hasil analisis dapat disampaikan bahwa dashboard Maras merupakan inovasi teknologi yang memiliki peran strategis sebagai sistem pendukung keputusan dalam monitoring ketahanan pangan dan penurunan stunting di tingkat desa. Permasalahan stunting dan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, kualitas data, serta kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok rentan secara tepat dan cepat. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.